Sobat Batam Pos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur di edisi Hot News 24 Januari 2025. Nah, kali ini kami menghadirkan reporter Batam Pos yang paling ganteng kayaknya, Ya, Ajis alhamdulillah, Maulana. Ya, Dia Bang. biasa bertugas di DPRD ya, Ajis ya? DPRD, Pemko, Batam Center Pemko, dan Batam sekitar. Center dan sekitarnya. Sapu jagat juga. Iya. Main apa kita hari ini, ya? Bebas Bang, buaya boleh. Ini boleh. Ini bukan buaya darat ini ya? Iya. Oke deh. Ini kayaknya ada yang kontroversi banget ini ya, Iya. Jis ya, soal masalah fuel Car, oke. yang digagas oleh Dinas Perindak Kota Batam ya. Betul. Dinilai beberapa anggota dewan bahwa itu tidak perlu karena sudah ada Pertamina. QR code ya, QR code dari Pertamina ya. Hmm. Ini kesannya tumpang tindih gitu loh. Hmm. Nah, gimana perkembangannya, Jis? Katanya dewan juga pada rame-rame mengomentari soal ini, Iya. Jis. Kalau update terkininya Ya. sudah konfirmasi ke beberapa anggota dewan. Ini kan ditangani Komisi 2. Oke. Oke. Ya. Dan mereka bakal menjadwalkan pemanggilan. Namun juga belum ada jadwal resminya dari DPRD nih. Oh, baru statement gitu ya. Kalau kabar terakhir dari anggota DPRD itu dibilangnya dari Disperindak mengumpulkan berkasnya dulu untuk nanti di RDP kan. Iya. Wah. Siap. Apa komentar-komentar saya lihat ada ketua DPRD komen, ada Mang Ihut komen, Betul. ada siapa Acang ya? Iya, Acang dan Safari Ramadan. Dan Safari Ramadan. Bisa disampaikan ke publik apa ini mereka penilaian? Ya rata-rata yang mengandung kontroversi sih dan belum ada kejelasan ini fungsinya kemana gitu. Karena kan harus berbasis data juga. Kalau hanya untuk mengendali, sementara Pertamina juga fungsinya seperti itu. Mengendali juga ya, mengatur supaya BBM subsidi Pertalite tepat sasaran gitu ya. Dan kabarnya juga persoalan yang disorot oleh Dewan itu karena hanya melibatkan juga 3 bank ya. Bank. Kenapa nggak melibatkan bank yang di bawah naungan BUMN? Betul. Dan bank daerah kita punya bank daerah kita ya, bank Kepri Riau ya. Iya, Kepri. Bank Syariah ya. Kenapa nggak melibatkan itu? Ini menjadi kontroversi juga. Betul, ini jadi tanda tanya juga. Karena yang dilibatkan tuh Bank Sumut, Bank Saim Biniaga, sama Bank Bukopin. Bank Bukopin aja dan gitu ya. yang diberatkan masyarakat tuh justru karena biaya administrasinya per bulan. Berapa, Jis? Itu informasinya antara 20.000 sampai 25.000 per bulan. Iya, per bulan. Wah, kalau dikali-kali dengan jumlah kendaraan di Batam gede juga ya. Lumayan sih, bisa NM-an juga kan. Update yang daftar juga udah 23.000 lebih kendaraan roda 4. Nah, gimana nasibnya nanti kalau dibatalinnya? Itulah, jadi semoga aja ada solusinya sih habis. Iya. Kenapa nggak apa istilahnya ya? Dipadu padankan aja dengan kebijakan Pertamina gitu ya, supaya tidak kesannya tumpang tindih. Apalagi nanti kalau harus ada 2, ada QR code-nya Pertamina, ada lagi fuel card-nya Disperindak, versi gitu Disperindak. ya. Oke. Tapi katanya yang paling disorot juga di daerah lain tuh nggak ada kebijakan ini, hanya di Batam. Di Indonesia hanya di Batam. Nah, tentunya kan sebuah kebijakan di daerah terus seharusnya kan ada dasar hukumnya lebih tinggi di atasnya gitu kan. Gitu. Karena kalau dari informasi dapat ya hanya berdasarkan dari surat edaran aja, Bang. Iya. Oh, dan yang paling ini Jis katanya calon wakil wali kota kita. Karena kita masih menyebut calon. Betul. Ditetapkan, belum dilantik ya gitu ya. Lee Claudia juga sudah meminta Disperindak untuk membatalkan. Langsung ngegas. Calon bosnya Pak Gustian Riau ini sudah mulai ngegas nih. Ya, tapi apapun ceritanya kalau memang memberatkan masyarakat, sebaiknya memang ditinjau ulang ya, Jis. Betul. Nah, kalau kena potongan 25.000, oke lah, nampak kecil gitu loh. Kali sekian ribu. Ya. Gede juga, Jis. Konya juga sih. Kemana duitnya nanti? Nah, itu yang jadi butuh transparansi juga di situ. Betul, Jis. Jis, soal anak yang dianiaya kan? Ini masih ramai. Ada perkembangan terbaru, Jis? Ada sih, Bang. Tadi pagi saya konfirmasi ke UPTD PPA yang di Sekupang, Pak Dedi, konfirmasi ibu korban ini kondisinya dalam kutip dia memiliki intelektual yang rendah. Bukan karena dia gangguan jiwa. Bukan gangguan jiwa atau segala macam. Berarti udah selesai pemeriksaan kejiwaan gitu ya? Iya, sudah proses di puskesmas sana yang dampingi. Oh, jadi secara kejiwaan dia oke gitu ya. Tapi hanya mungkin minimnya pengetahuan atau pola asuh anaknya yang kurang. Jadi tidak bisa mengontrol emosinya di situ. Waduh, ini berarti
Ya benar juga sih, kadang-kadang perlu juga memperhatikan tes kejiwaan dan lain sebagainya. Jadi karena berumah tangga itu kan nanti akan berkumpul dua figur yang berbeda. Betul. Terus kalau anak lahir akan muncul figur baru yang penuh tantangan gitu ya, Jis. Ya peran orang tua sih Bang yang harus dibuatkan di situ dari pola asuh Terus, anaknya. Terus apa langkah-langkah dari yang mendampingi, Jis? Besok informasinya bakal berkunjung ke sana ke rumah. Dan kondisi korban balita yang berusia 2 tahun itu sekarang sama kakaknya. Oh, sudah kakaknya diamankan ke rumah kakaknya tuh gitu ya? Kalau nggak salah usianya tuh 18 tahun. 18 Artinya tahun. Sudah bisa mengasuh adiknya lah gitu. Oh, berarti yang dari anak dari suami yang sebelumnya berarti ya. Karena kalau kita lihat riwayatnya suami pertama tuh ada 2 anak gitu ya. Ada 2 anak dan ini anak kandung dari mereka gitu loh. Betul. Tapi saya lihat ada keterangan dari orang tuanya, dari ayahnya ini, katanya dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi terhadap anaknya ini karena pada saat kejadian dia sedang bekerja. Lalu kemudian pulang dia tanya ke istrinya, kenapa anaknya sampai berdarah di bagian mulut, di bagian kening gitu kan gitu. Istrinya menjawab katanya ini mungkin karena bermain sama anak-anak tetangga gitu, tapi dia agak curiga juga. Tapi dia menyebut istrinya sebenarnya penyayang terhadap anak. Iya, gitu. Ini kan mungkin karena tersulut emosi gitu ya. Tapi apapun ceritanya tidak boleh ada unsur kekerasan terhadap anak, mau dipicu karena emosi atau apa. Kasihan juga anak masih balita. Masih kecil sekali ya, masih 2 tahun. Traumanya sih. Waduh, trauma berkepanjangan. Ya mudah-mudahan ada solusi ya, Jis. Maksudnya kalau memang secara intelektual dan lain sebagainya tidak layak, misalnya dia mengasuh anaknya, tentu harus ada upaya supaya anak ini bisa diasuh oleh orang lain atau keluarga lain yang memungkinkan si anak terhindar dari kekerasan yang berkepanjangan. Ya kan, Jis, gitu ya. Mudah-mudahan gitu lah. Apalagi dari Dewan, Jis? Oke, dari Dewan ini ada soal ketimpangan soal kebijakan PPDB yang masih fleksibel. Sebentar lagi. Ini apa yang terbaru? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita sampaikan ke publik. Oke, mungkin masih jadi sorotan aja mungkin Bang. Nanti pelaksanaannya dari Dinas Pendidikan teknisnya. Teknisnya ya. Terkait zonasi seperti itu. Jadi memang belum ada kepastian Jis ya, apakah nanti masih menggunakan sistem zonasi atau sistem yang sebelumnya gitu. Balik lagi ke yang lama. Artinya yang masuk di sekolah tertentu harus melalui proses seleksi gitu ya. Tidak lagi berdasarkan jarak dari sekolah ke rumah gitu ya. Tapi Ketua Dewan waktu kita undang podcast gini memastikan bahwa kalau persoalan yang terus-menerus ini bakal lebih diminimalisir di tahun ini katanya, karena akan ada penambahan ruang kelas baru dan sekolah baru sehingga ada pemerataan sekolah di semua kecamatan di Kota Batam supaya tidak ada ketimpangan. Itu udah ada evaluasi dari tahun. Menarik nih Jis, karena setiap tahun di Batam itu selalu problem masalah PPDB ini kan gitu loh. Daya tampung lah inilah. Ya ribut-ribut ujungnya ditampung juga sih. Gitu. Dipaksa. Tapi resikonya ya keterbatasan guru, artinya ada yang masuk 2 shift segala macam ya Jis ya. Bagaimana dengan buaya, Ji? Buaya update masih berburu terus Bang. Iya. Nggak tahu nih sampai berapa yang dapat. Katanya sudah nambah lagi 1. Kemarin 34, hari ini 35. Oke. Ya, feelingku lebih sih dari 50. Lebih dari 50. Iya. Tapi yang membedakan buaya liar dan penangkaran ini juga jadi kekhawatiran juga bagi nelayan kan. Betul. Tapi apa semua memang sudah ditandai yang biaya penangkaran, buaya penangkaran itu yang belum bisa dipastikan dari pihak perusahaan. Terus yang buaya liar yang dibilangnya yang disebut buaya liar ya, bisa jadi juga dari sumber sana ya. Kita nggak tahu juga kan gitu. Karena tidak ada keterbukaan. Kabarnya ada kendala ya Jess ya, karena untuk menghitung secara pasti jumlah yang lepas itu kan butuh mengeringkan 2 kolam penangkaran. Tapi karena masih hujan terus, belum bisa dilakukan. Makanya mereka membutuh waktu estimasi sekitar 2 minggu ya untuk menghitung untuk memastikan berapa yang lepas. Berarti masih panjang perjalanan kewaspadaan kita ini Jess. Dari Dewan juga menyoroti tidak hanya berburu aja nih, nelayan itu juga butuh dikompensasi karena mereka tidak melaut kan di musim bingkis, karena itu sudah jadi tanggung jawab perusahaan. Yang menimbulkan keresahan ini kan efek dari kelalaian ataupun mungkin faktor alam. Tapi kalau dilihat di
anggota dewan katanya, kata ketua kemarin, ketua Bang siapa namanya? Kamaludin yang pernah ke sana dan mendapatkan anggotanya ke sana dan melaporkan ke dia bahwa secara safety dari 2 kolam penangkaran itu memang sangat lemah sekali. Artinya kan di situ ada unsur kelalaian gitu. Jadi, sehingga efek yang ditimbulkan bukan hanya ketakutan tapi nelayan kita yang nggak bisa melaut tentu harus memang ada kompensasi ya gitu loh. Karena ya mata pencarian mata pencarian mereka ya di situ. Kalau nggak ada gimana dong? Iya. Nggak bisa melaut ini. Iya. Udah nggak jadi makan ikan dinggis kita Bang. Ikan lele aja. Makan lele juga mahal sih. Masalahnya ini mau Imlek kan. Imlek itu kan teman-teman dari teman-teman Tionghoa itu sangat membutuhkan dinggis sebagai bagian dari ciri khas menu di perayaan Imlek gitu ya. Oke, jadi sebelum kita close edisi khusus kali ini, saya dengar ada target investasinya BP Batam, menarget investasi tahun ini sekitar 60 triliun ya. Wus, fantastis luar biasa nih Jis. Iya Bang. Karena di berbagai sektor termasuk rumah sakit dan mungkin di berbagai sektor lainnya yang menjadi andalan di Batam ya. 60 triliun bukan angka yang kecil ya Jis. Lumayan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara soal investasi ini bukan hanya soal angka ya Jis ya. Tapi seberapa banyak sih yang bisa rekrut tenaga kerjanya gitu loh. Karena itu saling berkaitan Bang. Betul. Ada investasi ada. Kalau padat karya oke nih, banyak akan banyak peluang kerja. Tapi kalau padat modal, nah, padat modal itu artinya gini, mereka investasi gede-gedean, tapi semuanya sistemnya otomasi menggunakan robot segala macam sehingga SDM yang terserap itu sangat sedikit sekali. Ya kita berharap sih dengan kondisi negara kita yang masih banyak pengangguran ini, kita masih berharap investasi yang masuk itu memang padat karya gitu ya Jis. Iya, karena data PPS juga Batam untuk Kepri masih 10 besar. Iya, kalau Ajis lihat di wilayah sana masih banyak pengangguran gitu ya Jis ya. Aduh, susah juga kita kriteria ciri-ciri pengangguran nih Bang. Biasanya pagi duduk kopi, sama juga kami duduk kopi. Cari kesibukan masing-masing. Betul. Tapi biasanya kalau banyak pengangguran berbanding lurus dengan tindak kriminal. Karena orang butuh makan, sehingga apapun bisa dilakukan untuk bertahan hidup gitu. Perut kosong bisa memicu emosi. Betul Bang. Dan buaya yang sekarang kelaparan juga berbahaya. Tetap ada insting berburunya Bang. Kalau udah lapar kan. Nanti lihat Ari, lihat Juanda, lihat Ajis nanti empuk nih kayaknya. Ya Jis, saya kira cukup sekian dulu Jis ya. Sebenarnya masih banyak berita-berita yang akan kami spill, tapi waktunya terbatas. Tapi jangan khawatir, berita-berita tadi sudah bisa dinikmati di laman batampos.co.id dan juga di media sosial Batampos. Ada X, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Apalagi Jis? TikTok. Semua ada di sana. Dan grup informasi di WA juga ada Bang. Oh iya. Boleh juga nih. Informasi yang warga. bergabung di grup WA Batampos. Boleh. Di sana banyak sekali warga Batam yang bergabung dan berbagi informasi. Iya, di bawah sini. Oh, di bawah sini ya? Iya, ada Bang. Oke, nanti ada di situ. Editor bisa gabung di sana di grup WA. Bisa saling bertukar informasi di sana. Beberapa bisa kita tampilkan di medsos Batampos dan di cetak maupun di webnya Batampos. Oke, cukup sekian Jis. Makasih banyak Bang. Sudah datang. Makasih banyak Bang. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam redaksi. Salam. Bye bye.